Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala قدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurlah semoga Indonesia yang dirahmati Allah di malam Ahad mudah-mudahan dengan kejutan dari Allah seturunkan rahmatnya dan sebagaimana biasa kajian kita akan kembali membahas tentang tema akhir zaman, sebuah peristiwa penting yang sudah dimasukkan dalam bulan Ramadan dan sudah kembali untuk mengingatkan kita bagaimana kekejian keberadaban jadi Israel tentunya yang sudah berusaha untuk mengambil alih masjid suci, masjid kita milik umat Islam, dan itu masjid yang sudah diwariskan oleh Nabi kita dari Muhammad SAW yang berusaha diperjuangkan dan termasuk umatnya yang bisa menjadi masjid Islam. Salat dan salam tentu senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sudah hadir ya guru kita Ustaz Fahmi Salim, barakallah, jazakallah khairan Ustaz Fahmi yang sudah menemani kita setiap malam Ahad. Sama-sama kembali kita mengevaluasi diri bagaimana posisi kita dalam isu-isu tentang Baitul Maqdis ini, dan sebuah tema yang sangat penting untuk kita pahami, dan mudah-mudahan kita juga bisa berbagi dengan sahabat-sahabat yang lain yang belum sempat hadir. Mari kita juga share kajian ini dan juga informasikan kepada jamaah yang lain untuk terus menemani malam Ahad dengan sebuah kajian yang penuh inspirasi, kajian yang tentu menjadi pengingat untuk kita semua tentang sebuah pengadilan di akhir kelak, dan salah satunya kita memahami tentang Baitul Maqdis ini. Alhamdulillah, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Masih mute, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Posisi di Jakarta, Ustaz? Posisi di rumah, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Ustaz, ini sebuah peristiwa yang sangat penting ya untuk kita pahami tentang pembakaran Masjid Al-Aqsa, dan itu sudah terjadi di tahun 1969. Dan kalau kita ikuti perkembangan, memang selalu ya John Israel ini berusaha untuk mengganggu umat Islam yang ingin beribadah di Masjid Al-Aqsa, dan berusaha, kalau kita pernah berkali-kali melihat tayangan-tayangan di televisi, uh, John Israel berusaha untuk masuk ke apa namanya ke pelataran ya, masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa itu udah berkali-kali saja. Dan ini tentu membuat kita semua umat Islam harus bergerak. Apa yang bisa kita lakukan ini insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Fahmi Salim. Tafadhol masykur Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita berjumpa kembali ya, dalam kajian rutin bersama bagi orang-orang yang beriman, walaupun sekarang peringatan itu mungkin dianggap
terus-menerus Al-Quran itu dinyatakan sebagai Al-Quran itu adalah dzikra, itu adalah peringatan atau dzikrun, pengingat. Saudaraku, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. 21 Agustus 1999, ya, 2 tahun pasca Israel memperluas wilayah, ya, yang tadinya hanya ketika dideklarasikan tahun 48 itu 50% plus apa plusnya? Ya, mendapatkan wilayah Gurun Sinai, Mesir, caplok jalur Gaza, itu di bawah tugas Mesir, kemudian caplok wilayah West Bank, barat, Golan, berada di dalam bawah ekspansi Zionis dalam perang 1967 ini adalah kekalahan terbesar, terpahit, dan sangat menyedihkan. Ya, ini kesalahan kolektif umat Islam. Ketika menyerahkan isu Baitul Maqdis Palestina kepada orang-orang pada negara-negara yang digadaikan oleh para pemimpin-pemimpinnya. Ya, sebut saja 3 negara yang menjadi negara yang disebut dengan Dua Lumpur. Dua Lumpur adalah negara-negara yang menjadi leher Anda negara Palestina, Mesir, dan Israel, ya, wilayah pendudukan Palestina. Jadi kesalahan besar umat waktu itu adalah menyerahkan isu Palestina kepada orang-orang yang bermain-main. Kesalahan terbesar umat Islam adalah menyerahkan dari sudut pandang agama dan akidah. Sementara musuhnya, lawan mereka, ya, rival mereka itu bergerak berdasarkan sebuah keyakinan dan doktrin yang sangat kental.
kelemahan kita umat Islam ini adalah ketika kita memandang isu Palestina ini dengan kacamata sekuler, kacamata duniawi, hanya memandang masalah semata-mata. Dampaknya adalah tidak ada yang sangat berpegang teguh kepada keyakinan, kepada akidah. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ketika kita memisahkan masalah Palestina dengan akidah Islam, terus dan luka-luka baru umat Islam menyadarkan bangsa dan utama Islam kedua yang bagus ya, itu bisa lepas begitu saja. Ketika deklarasi Israel tahun 48 tanggal 15 Mei itu nggak ada. Ceritanya tidak ada Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh negara Israel. Barat, tapi barat dari West Bank. Apa yang menjadi pelajaran buat kita semua? Ini sebelum masuk kepada pembahasan pelajaran ya, kita perlu melihat kisah ini secara menyeluruh. Apa kisahnya? Walaupun kita tidak bisa menyaksikan sekarang. Kita lahir pada masa-masa itu. Tahun 69, kita lahir melambang. Kita lahir setelah buat saya ya. Dan teman-teman juga mungkin ada yang setelah itu baru lahir. Nah, kita mendengar katanya kata dan yang menulis tentang riwayat umat ini kalau kurang tersampaikan secara itu kita lihat padahal ketika tahun 67 perang Arab Israel ya itu mereka tidak berani mendekat walaupun mereka sudah menguasai secara de facto, secara de jure mereka menguasai tapi mereka itu masih memiliki keseganan apa ya haibat. Mereka tuh merasa terus umat Islam media sosial belum ada, internet belum ada, jadi mereka sudah bisa dengan leluasa melakukan hal-hal yang berbahaya ya eksistensi masing-masing. Tapi itu tidak mereka lakukan pasca perang. Nah, kemudian peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa 21 Agustus siapa melakukan? Aksi simpang siur nih. Kalau media Arab menyebut pelakunya itu adalah ekstremis ya. Nah, sementara apa namanya dari sudut pandang yang lain disebutkan riwayat bahwa pelakunya ini bernama Michael Sohan, bukan seorang
Australia. Ya, jadi namanya sepakat. Ya, pelaku pembakaran adalah Dennis, ya, Michael Dennis Rohan. Ya, asalnya juga mereka sepakat mereka orang ini berasal dari Australia. Tapi identitas agamanya belum ada simpang siur. Satu mengatakan ini adalah yang utama dari eh, dari denominasi Kristen, yaitu dari Protestan, Katolik, dan Katolik, Protestan yang termasuk Australia. Kalau Australia kan kita tahu itu asalnya kan ya, mereka ini kan wilayah jauh di sebelah timur, ya, ujung timur. Dari Inggris itu untuk tinggal di Australia. Sama dengan ketika Spanyol dan Columbus menemukan benua Amerika. Kemudian Inggris banyak yang pindah ke Amerika. Amerika juga Australia ini banyak oleh orang-orang pada umumnya mereka adalah salah satu, ya, ketika terjadi peristiwa Israel dalam perang 1967, ini ada seorang pemuda. Jadi kita juga apakah dia apa yang jelas bermigrasi, hijrah dari Australia ke wilayah warganya nggak ada yang punya hashtag kabur aja dulu, kabur meninggalkan Australia, dan sama dengan pemuda-pemuda dari Eropa, dari Inggris, dari Jerman, dari Kanada, dari Austria, ya, dari Polandia, dari Rusia, Prancis, negara mereka itu maju. Yahudi itu nggak miskin, Yahudi itu nggak terpinggirkan, dan mereka nggak membuat tagar kabur aja dulu. Jauh sebelum terjadi perang dunia ke-1. Setelah terjadi perang dunia ke-1 mulai gelombang bergelombang. Tentu dibuka kerannya pertama setelah tahun 1917, perjanjian Balfour atau deklarasi Balfour. James Arthur Balfour Lord
dia memiliki kekuatan yang luar biasa, pengaruh. Ya, buatlah surat itu, ya, sehingga mereka dapat izin secara de facto wilayah Inggris ya mulai agak masif. Tapi yang lebih masif itu setelah meletus perang dunia kedua. Ya, terjadi pada tahun 1943. Melakukan aksi yang di luar nalar, ya, kebijakan Hitler untuk membasmi fascisme di negara Jerman dan di negara-negara yang diduduki Jerman kan menguasai Prancis, Polandia, kemudian di wilayah ke arah Rusia, masuk ke Rusia. Nah, di tahun 42, 43 itu terjadilah cerita yang memperkatakan negara nasional yang dapat menghimpun Yahudi dari berbagai negara di Eropa dan dunia lain. Nah, jadi baru terjadi. Nah, itu kejadiannya dua kebakaran itu terjadi pada pukul 7 pagi. Bulan Agustus di negara Arab musim panas. Orang kalau musim panas di Arab termasuk Palestina itu jarang yang aktivitas di pagi, rata-rata masih tidur, sholat subuh. Jam 10 malam. Nah, terus orang beraktivitas itu setelah isya. Jam 12 itu masih ramai jalanan, jam 1 masih ramai, jam 2 puasa, jam 1 panas, jam 12 baru sholat isya, terawih terus selesai jam 11 atau jam 12. Baru setelah sholat subuh baru dia tidur. Jadi 7 pagi itu masih sepi sekali, tidak ada. Tiba-tiba nyelonong masuk. Mungkin juga penjaga keamanan, ya, Masjidil Aqsa itu. Itu juga mungkin dia tidur. Masih tidur. Tidak ada cerita. Mungkin dia masuk
Masjidil Aqsa ini kan dikelilingi tembok tinggi, ya, dari tembok tinggi. Dia berada di atas bukit, ya, itu sulit ya kalau orang saja mau melakukan kejahatan langsung pelataran masjid, karena masjid itu kan innamal musyrikuna najasun fala yadkhulu haram. Jadi ada aturan bahwa saya muslim nggak boleh, non muslim nggak bisa masuk ke pelataran masjid, apalagi masjid suci ketiga. Masuk Istiqlal, rata-rata ulama menolak atau mengharamkannya. Ya, non-muslim masuk ke area masjid Istiqlal tiga, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Maka dia bisa masuk pasti dia dan dia langsung atas masjid. Saat itu adalah kemungkinan besar kan kalau habis sholat subuh di Arab itu, di Timur Tengah itu, semua pintu masjid itu ditutup, jadi nggak bisa akses masuk dia rapat. Nah, maka dia naik ke atas. Dan mimbarnya. Nah, mimbar inilah yang kemudian sangat disayangkan dan ini memicu kemarahan umat Islam, yaitu mimbar Guru Rizal yang sangat legendaris. Kemudian di masa kurang lebih tahun 1100 berapa 40-an ya atau 50-an kisah yang tidak tahu apakah ini valid atau tidak, yang menyatakan bahwa salah satunya adalah anak ideologisnya siapkan salah satu pejabat tinggi ya, penasehat pada beliau ini adalah gubernur, ini adalah gubernur untuk wilayah Syria. Inilah yang
Salahuddin, Muhyiddin, Majmuddin, Taqiyuddin, ya. Agama, penghidup agama, kesalehan beragama, ya, bintangnya agama, dan itu bintangnya agama. Nama aslinya nggak? Nama itu ya nama. Nama aslinya ini gelarnya Salahuddin. Itu Mimbar Salahuddin ini yang tapi lebih populer menjadi nama Mimbar Salahuddin. Kenapa? Karena beliaulah yang membebaskan Masjidil Aqsa dan meletakkan mimbar itu pada Sultan sebelumnya itu Nuruddin Shah, sebuah kehormatan, makanya namanya itu dinisbatkan kepada Salahuddin. Betul, ini luar biasa, berabad-abad ya. Dan pada hari itu 21 Agustus dilalap api. Api yang membakar area penginapan dan parah. Marah, lalu kemudian berdirilah organisasi OKI, Munazzomatul Mu'tamar Islam. Ada itu organisasi kerjasama Islam. Munazzomat, awalnya Munazzomat Mu'tamar, ya, konferensi Islam. Kemudian jadi Munazzomatul Ta'awun Islam. Marahnya begitu, marah orang yang dilakukan muktamar pertamanya itu kalau tidak salah di Maroko, di Rabat. Beberapa minggu setelah muktamar itu kan dibuat KTP, tapi apa namanya, para inisiator pendidikan organisasi kegiatan Islam masalah Palestina ini belum selesai dan Masjidil Aqsa juga masih di bawah penjajahan mereka. Itulah makanya kita sangat apa yang pelajaran?
negara asalnya itu baik-baik saja, tapi dia nekat untuk kabur dari negara. Padahal tidak ada masalah ekonomi, tidak ada masalah politik. Ataupun dia seorang Kristen evangelis, itu menunjukkan tekad. Apa? Ya, kalau yang Yahudi meyakini bahwa memang itulah tanah air nenek moyang mereka, itulah tanah yang dijadikan Tuhan. Sementara yang Kristen evangelis, kalau itu dia punya tekad apa? Dia ingin apa? Dengan cara membakar. Nah, kan Israel itu kan masih malu-malu. Umat Islam ini masih punya wibawa lah. Takutlah menyentuh Masjidil Aqsa. Itu apalagi sampai membakar dia, mereka nggak berani juga. Padahal posisi dulu itu juga sosial, menang, tapi mereka nggak berani macam-macam. Justru terjadi penghinaan, penistaan dan diabolisasi secara masif terjadi sekarang. Dari tahun 2020 sampai sekarang, ya, itu masa puncaknya keberanian Zionis untuk menistakan Islam. Setelah mereka menggelar Abraham Accord, Islam, ya, nah, termasuk agen-agennya disebar di banyak negara. Melalui apa? Kunjungan pemuda-pemuda, tokoh-tokoh agama untuk bergabung dalam arus gelombang Abraham, toleransi, pluralisme. Ketika proyek ini berjalan, ditambah lagi proyek sebelum pembagian uang, Yahudi ini bisa beribadah di dalam masjid itu, di dalam area Masjidil Aqsa. Itu sudah puncak. Dulu tahun 69, tahun 67 nggak berani Yahudi begitu. Ya. Nah, makanya si Dennis ini yang datang dari Australia, dia datang agak lama. Itu juga dia baru juga semangat, doktrin yang kuat. Itu adalah kalau dia beragama Kristen evangelis, dia berkeyakinan apa? Ini kita harus mempercepat, ya, pembangunan kuil Sulaiman, ya, penghancuran Masjidil Aqsa harus segera dimulai. Kenapa? Itu adalah suatu prasyarat utama untuk turunnya Mesias yang Yahudi, maka Nabi Isa baru bisa turun, baru bisa dia menyelenggarakan kerajaan Tuhan di atas muka. Nah, begitu alur pikirannya dalam jangan aneh kalau orang Kristen Indonesia mendukung Zionis, ya,
jangan malu-malu lah. Ya, jangan menganggap bahwa apa sih yang menyebabkan orang jadi nekat gitu. Ya, mereka nekat itu kan karena agama, karena doktrin agama. Kenapa kita nggak bisa bilang nggak berani menyalahkan itu doktrin agama itu salah, itu menyebabkan nanti. Kenapa yang sekarang diteroriskan yang diradicalkan Islam dan Pakistan? Kita harus mereka menuduh kita ya teroris itu adalah berasal dari Islam. Islam yang sumber ajaran teroris, Islam yang sumber teroris. Yang membuat kekacauan itu siapa? Islamnya agama damai. Membuat kacau itu kan dia dengan doktrin yang jelas, doktrin yang Protestan yang membuat rusuh. Ya, ini saya kira jangan ditutup-tutupi ya. Jadi maka itu ditulis oleh seorang penulis Mesir, nama Tuhan, dimensi keagamaan. Tujuan mereka membuat negara Israel itu apa sih? Melaksanakan perintah Tuhan, doktrin agama untuk membangun kembali kuil suci yang ketiga itu jelas itu sudah perang siap bolong. Apa yang kita tutupin lagi? Apa yang kita masih berkulit ini? Isu Palestina, Masjidil Aqsa bukan isu agama. Kita masih kayak buru kontak. Kenyataan itu jelas. Jangan kaitkan isu Palestina dengan isu agama ya. Itu isu agama kok. Doktrin dalam agama mereka. Terus kita mau hadapi tidak pakai akidah kita. Fatal kalau kita tidak menghadapi Zionis ini dengan akidah yang kuat, akidah yang benar. Itu kita hanya akan jadi korban, kita hanya akan jadi mangsa mereka. Kita bertemu, kita melawan pendidikan penjajahan kemanusiaan, humanisme, mengusung apa namanya, karena ini adalah sesuai dengan konstitusi bangsa kita, negara kita, ya betul. Tapi tidak cukup bagi kita. Kalau berdasarkan apa dulu kan Arab itu begitu. Melawan Zionis itu karena pijakannya adalah nasionalisme. Wah, nasionalisme Arab itu terlalu injak-injaknya. Wah, Yahudi berani mendirikan negara nasional. Kalau bangsa Arab Mesir, nah makanya dia bangkit. Dia menjadikan nasionalisme sebagai alat untuk melawan ideologi Zionis. Tidak bisa. Agama dijauhkan, agama dinetralkan, dalam posisi netral, posisi yang tidak berperan. Ketika ada kelompok ya, umat Islam yang berjuang membantu populasi bangsa itulah langsung buru-buru dicap ya, langsung diberi stigma ya, baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar ya, koalisi Zionis Yahudi dengan evangelis itu mengatakan bahwa kelompok ini lagi kalau mau negosiasi, kalau mau bicara perdamaian kita agama, nah itu satu itu sekali itu sudah kalah.
Palestina, apalagi membicarakan solusi negara Palestina seperti apa, mau satu negara atau dua negara, lalu kita dijauhkan dari dimensi agama, kita dijauhkan dari dimensi agama, sementara mereka yang pertimbangan utamanya itu adalah doktrin agamanya. Nah, kita udah kalah satu konflik. Kenapa kita konsesi terus? Kita selalu mengalah terus. Karena mereka maju terus merasa terus dan doktrin agamanya. Apa yang dibilang Netanyahu kemarin? Saya mendapatkan semacam mandat dari Tuhan untuk mewujudkan gambaran nubuat Taurat. Ya, untuk membangun kembali. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Inilah kesempatan terakhir buat kalian. Bangsa yang hubungan politik pakai agama kan? Ada rakyat. Ada orang di Barat yang menuduh Netanyahu melakukan politisasi agama. Ya. Kalau di dunia Islam ini, ya, kalau kita mengangkat dimensi agama, dimensi akidah Islam, menyelesaikan masalah Palestina, kita langsung bicara dari Islam dari luar. Tidak ada kelompok intoleran, kelompok radikalis, dan dari dalam negeri sendiri, dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri juga ada yang banyak yang ini persoalan besar ini umat Islam, ya itu. Jadi satu ya itu masalah secara bahwa tekad umat Islam enggak kurang kaya, enggak kurang pintar, enggak kurang resource sumber daya alam, kekuatan uang, enggak kurang. $600 miliar ke Amerika itu kan uang ya, banyak itu. $600 miliar bukan pasir ya, maksudnya duit itu sebesar apa, sebanyak apa kan $40 ini kan uang punya kita wajib ilmu ada, ilmu banyak orang Islam yang belajar pemeringkatan lah, ranking gitu. Tapi namanya otak manusia itu sebenarnya sama ya. Siapa yang mau belajar tentu dia bisa. Kalau nggak yang bodoh sama aja, mau di sekolah maju dia mau pergi secara berkembang. Orang pintar maka dia berkembang secara berkembang, atau dia berkembang secara maju, itu beda. Orang pintar di negara maju cepat, akhirnya cepat dananya ada, dana penelitian yang besar gitu. Nah, kalau di negara maju, negara berkembang, orang pintar, orang Islam apalagi, lambat. Kenapa? Dana penelitian nggak ada dananya. Terus harga beras naik, harga minyak, goreng, BBM masih pusing perut. Mana bisa mikir ngurusin teknologi lain? Tahu. Jadi umat Islam ini yang kurang apa? Tekad. Yang kedua adalah pemimpin yang komitmen terhadap perjuangan pembebasan Palestina. Satu, tekad. Dibandingkan dengan tekad negara
tekadnya bagus gitu. Maksudnya tekad untuk berbuat jahat. Tapi yang penting yang saya tahu bukan berbuat jahatnya, tapi tekadnya, ngototnya, ngotot di atas kebatilan. Kita ambil ngotot, jangan ambil jahatnya. Umat Islam ini nggak ada yang ngotot. Pemimpinnya apa lagi? Kalau bicara masih hukum tidak, kalau bicara tentang akidah, ini jelas ini. Ya, kita kalah dalam dua hal itu. Tekad satu, yang kedua adalah kita tidak punya pemimpin yang membela dan memperjuangkan aspirasi Islam. Coba bandingkan sekarang dengan pemimpin seperti Netanyahu, kenapa? Ya, punya tekad ya, komitmen itu. Sekarang udah mulai terbongkar bahwa apa yang dilakukan oleh anak dan mereka support sampai sekarang, sekarang disupport orang Israel, itu disupport oleh negara-negara maju ini. Ya, kalau dia nggak bisa jualan langsung dengan negara yang tidak punya hubungan diplomatik, maksudnya melalui apa? Ya, melalui negara maju. Ya, bisa kerjasama pendidikan dengan Indonesia melalui apa? Nggak ada hubungan diplomatik dengan negara Israel. Tapi selama genosida ini ada 100 mahasiswa asal Indonesia yang belajar di pasti masuk ke dari negara maju. Yang paling dekat Singapura, yang hubungan diplomatik, atau Thailand, secara ASEAN, atau dia mungkin dari Eropa. Jadi kurangnya ini pemimpin umat Islam itu ada menandingi sikap kejantanan dan keberanian dan tekad yang luar biasa. Kalau Anda baca dan simak pidato-pidatonya, pertama langsung luar biasa. Orang soleh, orang baik, orang tulus, Masya Allah. Satu cita-cita saya ingin mempertahankan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, walaupun saya harus turun perang dan bergabung. Kalau ada berani ngomong begitu, ya, siap untuk berjihad, memimpin pasukan untuk bebas dari Al-Aqsa. Oh, itu saya. Ini satu aja kagak.
dinyalakan oleh Dennis Rohan ini tahun 69 itu bukan sembarangan. Itu adalah api Zionis yang membakar Islam dan membakar makanya di dalam Al-Quran ada fitnah dan api peperangan, menyulut api peperangan. Coba cek. Coba cek. Saya pernah baca itu ya. Pak. Pernah dalam salah satu perilaku dan fakta ada di buku saya yang menunjukkan yang tidak akan pernah luntur dan tetap menempel di dahi mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang yang suka menciptakan peperangan, menyulut api peperangan. Nah, api Zionis tahun 69 menyalakan Masjidil Aqsa. Api Zionis itu kini menelan 61.000 lebih nyawa saudara-saudara kita. Api Zionis inilah yang ada di belakang terjadi secara masif. Peperangan di abad modern ini setelah Perang Dunia Kedua, ya setelah Perang Dunia Kedua tidak bisa menyaksikan peperangan yang begitu brutal dan kejam. Mereka itu di Afghanistan, dan di Vietnam, dan negara-negara lain. Tapi kondisi Vietnam dan Afghanistan juga luas. Luas. Kita mau gerilya kayak apa? Di Gaza, kecil dua kecamatan di Jakarta. 2 kecamatan. Ya. Penghuni penduduknya 2 juta. Coba, ini dan air itu tidak bisa sedikit menyerap api yang sudah mengganas, yang menggila, yang membakar negeri-negeri Islam tidak bisa tufan, banjir, dan badai. Tufan alhamdulillah yang penanda awal bisa bersatu, ya bisa mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin Islam yang dapat memadamkan api Zionisme, fitnah, banjir, dan tsunami air yang Alhamdulillah, syukurillah, jazakallah khairan, Ustaz Fahmi Salim.
Amin Allahumma amin tadi doanya mudah-mudahan Tuhan Al-Aqsa bisa memadamkan api Zionisme dan kita mengaminkan semuanya ya. Dan mari sama-sama tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera Allah turunkan pertolongan untuk saudara-saudara kita di Gaza dan tentu umat Islam saat ini sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana supaya Allah menolong kita inilah menjadi bagian ikhtiar kita salah satunya dengan hadir di majelis ilmu kita terus menambah ilmu kita tentang pemahaman kita tentang Baitul Maqdis dan salah satu itu apa yang tadi saya disampaikan oleh Ustaz Fahmi Salim kalau dulu tahun 1969 api itu hanya menghanguskan mimbar Salahuddin gitu ya tapi ternyata sekarang hingga saat ini kita lihat saksikan betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat ya syahid di medan pertempuran dan juga di badan-badan pengungsian bahkan ya yang sedang mengantri kemudian dibunuhi oleh Zionis Israel laknatullah alaihim. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Mari kita manfaatkan untuk mungkin ada yang ingin bertanya, ingin melakukan refleksi juga tentang apa yang sudah terjadi di tengah-tengah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadi em, menolong kita semua ya. Silakan jemaah yang ingin bertanya. Dan kalau saya saksikan saja ya, fenomena yang terjadi saat ini dengan banyaknya negara-negara Barat di Eropa dan juga Australia salah satunya yang seolah-olah ya ingin memberi mengakui kemerdekaan Palestina. Ini sikap kita bagaimana Ustaz, dengan apakah dua negara solusi dua negara ini menjadi salah satu yang eh, untuk sementara itu bisa jadi sebuah solusi gitu ataukah karena kelihatan seolah ada konflik gitu ya antara Israel dengan Australia yang sampai pencabutan visa apa namanya eh, untuk sebagai diplomat itu ya dari kedua negara ini apakah memang konflik itu sebuah sandiwara ataukah eh, memang terjadi ada sebuah perubahan konsentrasi politik gitu ya di negara barat pun ternyata banyak yang mendukung Palestina nih Sir. Oh, masalah ini ya, mulai adanya pengakuan ya. Mm-mm. Ya, di satu sisi kita harus memanfaatkan momentum itu, ya, tentang pengakuan dua negara. Yang penting pengakuannya untuk Palestina. Ya, itu di satu sisi harus dimanfaatkan menjadi sebuah kemenangan diplomatik ya bagi Palestina, bagi kelompok perlawanan Palestina. Dan ke depan justru tantangannya tidak kecil, ya. Jadi pengakuan dari beberapa pemimpin negara dunia untuk mengakui kemerdekaan Palestina itu perlu kita dorong dan perlu dijadikan apa kristalisasi menjadi bola salju yang besar supaya mendapatkan dukungan dari banyak negara dan bisa melampaui 2/3 anggota PBB. Nah, itu harus dan harus menjadi negara tetap PBB, anggota tetap PBB. Itu pertama yang harus dilakukan. Nah, soal rincian dua negara, nah ini nanti harus ada perjuangan lagi. Nah, perjuangan eh, siapa yang menentukan dua negara atau satu negara itu kan tergantung kekuatan di lapangan. Makanya tetap ada perlawanan itu penting. Ya, eh, seperti perundingan-perundingan ya, para diplomat Indonesia dulu pada masa-masa antara tahun 45 sampai 49 sebelum akhirnya PBB ketok palu ya menerima kedaulatan Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai anggota tetap PBB tahun 1950. Nah, itu kan perjuangan diplomatik yang didukung oleh eh, perjuangan militer di lapangan yang kita tidak tunduk kepada keinginan Belanda. Jadi antara perjuangan militer dan diplomatik ini harus berjalan ya seiring. Jangan kemudian diplomatiknya senang kita sudah dapat pengakuan, tapi di lapangan kita kedodoran ya. Senjata perlawanan rakyat
itu dilucuti. Nah, itu sama aja bunuh diri. Hmm. Ya, nanti status negaranya nggak jelas. Ya, seperti nggak jelasnya dulu hasil daripada perjanjian Oslo, ya, tahun 93 itu, kan berbasis two-state solution, kan dari situ asalnya kan. Nah, Israel dan Palestina saling mengakui, dan dua-duanya diakui sebagai negara yang berdampingan, tapi kan implementasinya tidak jalan, dan Israel nggak mau. Ya, ada negara Palestina itu mereka nggak mau. Ya, karena apalagi status ibu kota Yerusalem Timur, status pengungsian yang ada di luar, kemudian status batas-batas wilayah, itu kan harus jelas sebuah negara itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan Israel terus menggunakan kartu fardul amril waqi. Jadi apa namanya, menetapkan secara sepihak dan berdasarkan siapa yang kuat gitu, kuat-kuatan ya. Kalau kalau kuat dia bisa menentukan persyaratan, ya bisa menetapkan persyaratan perundingan. Kalau dia yang kuat, dia yang akan mendiktekan bentuk negara Palestina itu seperti apa. Dia akan menentukan ibu kota Israel, Palestina itu seperti apa. Nah itu. Maka itu kekuatan itu jangan ditinggal. Makanya Al-Quran kan jelas. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Ya, persiapkanlah ya untuk menghadapi musuh-musuhmu segala kekuatan yang kalian sanggup lakukan. Ya, gitu. Jadi jangan ditinggalkan kekuatan itu. Nah, kekuatan-kekuatan yang dimaksud termasuk kekuatan opini dunia, kekuatan masyarakat sipil dunia, kekuatan apa namanya, suara-suara tekanan dari rakyat-rakyat negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara maju, menekan rakyat, menekan pemimpinnya untuk ya mengakui Israel dan menghentikan penjajahan. Mengakui Palestina dan menghentikan penjajahan Israel. Itu harus begitu. Kalau enggak ya nggak bisa. Gitu. Demikian Pak. Baik, silakan Ustaz Dodi. Silakan Ustaz Dodi. Sudah resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alal khair. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya akhil karim. Waalaikumsalam ya ahlal jannah. Masya Allah. Tadi alafu kata beberapa ulama perangi mereka dengan senjata yang sama. Gitu kan ya. Kita kalau berperang sama mereka, kita udah kalah set duluan ini karena mereka eh, siapa Rupert Murdoch sudah megang apa media gitu kan ya. Terus rata-rata semua dipegang sama mereka. Apa eh, senjata yang bisa dianggap setara dengan apa yang kita gunakan untuk merepress mereka, Ustaz? Hmm, Mohon pencerahan, Ustaz. ya. Al-Quran tidak menyebutkan bahwa kamu harus melawan mereka dengan kekuatan yang setara. Ya, Al-Quran hanya menyinggung persiapkanlah segala bentuk kekuatan yang bisa kalian miliki dan tidak ada persyaratan harus setara dengan mereka. Kalau mereka punya nuklir, kita mesti punya nuklir. Kalau mereka punya F-35, kita mesti punya F-35. Kalau mereka punya macam-macam drone yang hebat-hebat, kita enggak. Kita lebih dari itu. Artinya Al-Quran itu eh, eh, tidak memberikan batas apa namanya tertentu, tapi dia membuka ruang bagi semua kekuatan apa saja. Nah, dan hukum perang dalam sunnatullah dalam peperangan yang berbasis akidah, ya, itu bukan dinilai dengan perimbangan kekuatan jumlah dan peralatan militer. Hmm. Ya, tapi kalau
perang berbasis agama itu diukur dengan sejauh mana keseriusan dan tekad kita untuk membalas serangan musuh, ya, dan kita diminta untuk bersungguh-sungguh dengan kekuatan apapun, ya, termasuk Indonesia dulu ya punyanya bambu runcing, ya bambu runcing dipakai. Ya. Ya kalau dari segi senapan nggak bisa dibandingkan dengan Belanda dan Jepang, tapi kekuatan yang ada itu dilakukan. Nah, Allah yang menyempurnakan. Makanya ayatnya berbunyi apa di surat Al-Anfal, ya, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Ya, tidaklah kamu melempar itu kan melempar tombak, panah dan lain sebagainya. Wa ma ramaita id ramaita. Bukan kamu yang melempar. Ketika kamu melemparkan senjata itu bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melemparkan, yang menyempurnakan ikhtiar. Nah, makanya sekarang coba lihat. Di Gaza itu senjatanya nggak berimbang, kekuatan militernya nggak berimbang, tapi militer Israel itu udah Hancur. banyak sekali kerugiannya, dan tidak terbayangkan. Makanya ada tulisan yang mengatakan ini yang dihadapi oleh Israel dengan dukungan puluhan dari negara-negara maju. Ini bukan menghadapi sebarang tentara, sebarang pasukan yang dari kalangan milisi rakyat seperti Hamas itu, tapi ini sudah melawan kekuatan di luar kekuatan manusia. Nah itu, jadi kita nggak tahu nih, ya, yang sedang terjadi di Gaza dengan segala dinamikanya, ya, dengan adanya pengkhianatan, adanya pembiaran, ya, dari pemimpin-pemimpin Islam, ya, kemudian tidak adanya bantuan dan sebagainya. Tapi Gaza itu masih tetap tegak, dan para pejuang dan pemimpin perlawanan itu tidak tunduk kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh Israel. Ya, dan di lapangan, ya, militer Israel mengalami kerugian dan penderitaan yang luar biasa sampai saat ini. Dan kemungkinan dalam waktu dekat itu akan ada hal yang besar terjadi. Dengan sederhana Ustaz. Ya. Dengan sederhana sebetulnya kita tidak usah khawatir sama kekuatan manusia, biar kekuatan Allah yang nanti akan bicara, gitu ya Ustaz. Ya, betul. Seperti di perang-perang yang Badar lah, apalah segala macam. Kalau kita lihat secara kuantita permusuhan itu kan betul-betul nggak berimbang, tapi bagaimana Allah memenangkan perang itu dengan cara Allah, gitu kan, ya. Syukran, jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Silakan satu lagi, saya buka pertanyaan sebagai penutup terakhir, ya. Kalau ada yang ingin bertanya, barangkali ini tema yang juga menginspirasi kita tentang tadi, dari sebuah kesimpulan nampaknya, betapa api yang sudah percikan di tahun 1969 dan kemudian sudah membesar saat ini, insya Allah akan segera dipadamkan oleh perjuangan jihad kita, ya. Dengan semua hal ini kita akan melakukan jihad. Tentu kita tidak bisa seperti Hamas, ya, orang Gaza yang jihadnya luar biasa. Mereka adalah Thaifah Mansurah, gitu, ya. Kalaupun kita bisa berlakukan sesuatu yang juga salah satunya dengan mungkin donasi, atau mungkin juga dengan kita terus memberikan edukasi seperti yang sudah dilakukan oleh Ustaz Fahmi Salim, dengan terus bergerilya, ya, melakukan edukasi dengan buku-buku yang beliau tulis, kemudian juga menyebarkannya ke semua jamaah, dan kajian-kajian tentang Palestina ini menjadi sebuah kajian yang terus maraton yang dilakukan oleh Ustaz Fahmi Salim. Mudah-mudahan ini juga jadi saksi untuk kita semua betapa ini penting sekali kita memahami tentang Palestina ini. Baik, kalau tidak ada, jazakallah khairan Ustaz Fahmi Salim yang sudah bersama kita selama 1 jam lebih, ya, untuk bisa kembali memahami tentang kejadian-kejadian di akhir zaman, dan salah satunya yang paling penting adalah bagaimana Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu kembali kepada pangkuan kita, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan untuk selalu sisihkan doa-doa ini untuk saudara kita di Gaza, kita dalam sholat. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita. Sholat bersaksi. Kita sudah melakukan suatu yang baik, sedang kita
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا